Renungan Rohani yuk bersama Riri di Salatiga. Berdasarkan bacaan hari ini, Jumat 6 Januari 2023, dari Injil Markus bab 1 ayat 7 sampai 11. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari umat beriman yang dikasihi oleh Tuhan. Salah satu ciri yang menandakan umat beriman Katolik sebagai pengikut Yesus adalah menerima sakramen baptis. Baptis merupakan sakramen pertama yang diterima oleh setiap umat beriman Katolik yang menandai dirinya sebagai pengikut Yesus. Dengan menerima sakramen baptis, berarti setiap orang Katolik yang menerimanya menerima hidup baru dari Yesus sendiri. Karena dengan sakramen baptis, setiap orang yang menerimanya disatukan secara utuh dengan Kristus sendiri. Jalan-jalan ke toko Gramedia. Ke Gramedia hendak membeli buku. Sesudah aku akan datang dia. Dia yang hendak berkuasa dariku. Saudara dan saudari yang dicintai oleh Tuhan, dalam warta Injil hari ini kita mendengarkan kesaksian yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis. Dalam kesaksiannya ia mengatakan bahwa sesudah aku akan datang dia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Saudara-saudari terkasih, melalui kesaksian ini, Yohanes Pembaptis menyadari bahwa dirinya hanyalah utusan yang mendapatkan tugas untuk mewartakan pertobatan. Oleh karena itu, baptisan air yang diberikan oleh Yohanes Pembaptis kepada semua orang yang datang kepadanya di Sungai Yordan adalah baptisan yang dimaksudkan untuk pengampunan dosa dan pertobatan. Makan siang lauknya ikan mujair. Tidak suka sayur hanyalah modus. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi dia dengan Roh Kudus. Dicintai oleh Tuhan. Kesaksian Yohanes Pembaptis bahwa dia yang akan datang membaptis dengan Roh Kudus mau mengatakan bahwa baptisan yang kita terima tidak hanya sekedar untuk pengampunan dosa dan pertobatan, melainkan untuk mendapatkan hidup baru dari Kristus sendiri. Artinya, dengan menerima sakramen baptis, setiap orang yang dibaptis atas nama Roh Kudus berarti menerima Roh Kristus sendiri. Menerima Roh Kristus berarti menerima hidup baru. Dengan demikian, saudara-saudari yang terkasih, baptisan yang diterima oleh setiap umat beriman Kristiani merupakan tanda
hidup baru dalam Kristus. Sedikit benjolan ada di dahi, lebih tepatnya dahi sebelah kanan. Engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Saudara dan saudari yang dicintai oleh Tuhan, melalui warta sabda Tuhan yang kita dengarkan hari ini, kita diajak untuk merenungkan makna sakramen baptis yang telah kita terima. Hal ini sangat penting saudara-saudari terkasih, mengingat bahwa banyak umat beriman Kristiani yang memahami sakramen baptis yang telah mereka terima hanya sekedar sebagai tanda yang menunjukkan identitas dirinya sebagai pengikut Kristus. Saudara-saudari terkasih, sakramen baptis yang telah kita terima tidaklah hanya sekedar sebagai tanda identitas, melainkan dengan menerima sakramen baptis berarti kita menerima Roh Kristus sendiri, kita menerima hidup baru dari Kristus. Oleh karena itu, saudara-saudari terkasih, sebagai pengikut Kristus yang telah menerima sakramen baptis, tugas dan tanggung jawab kita adalah memelihara dan merawat sakramen baptis itu dalam perjalanan hidup iman kita. Bahkan lebih dari itu, kita tidak hanya merawat dan memelihara, melainkan juga mewujud nyatakan buah-buah sakramen baptis yang telah kita terima dalam hidup iman kita melalui kesaksian hidup kita sehari-hari. Oleh karena itu, saudara-saudari terkasih, sebagai orang lemah, marilah kita memohon bantuan Roh Kudus supaya kita dimampukan untuk memelihara dan merawat sakramen baptis yang telah kita terima dan dapat mewujud nyatakan buah-buahnya dalam perjalanan hidup iman kita sehari-hari. Semoga Tuhan memberkati kita. Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos et maneat semper. Amen. Semangat pagi, selamat berjumat pertama dalam bulan sambil senantiasa mensyukuri rahmat baptisan yang membuat kita boleh menjadi anak-anak Allah. Immanuel, terima kasih Tuhan.